Kalau memang Saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Jadi inilah bukti bahwa Barreskrim nggak bisa kita percaya, harus kita counter, kita challenge ilmiah lawan ilmiah di pengadilan. Siapa Rismon Sianipar hanya karena kebetulan pernah menjadi saksi ahli dalam pengadilan dan kebetulan pernah kuliah di Jepang yang nggak lulus ternyata. Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Ya, beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Siapa Roy Suryo, orang yang baru keluar dari penjara karena melakukan tindakan perbuatan zolim? Allah mengirimkan orang-orang baik ya, yang bersedia untuk bahkan menjadi saksi mereka. Siapa Dr. Tifa? Adalah orang yang sebenarnya seharusnya menjadi dokter untuk membantu umat, tapi yang dilakukan adalah bermain di wilayah politik kotor. Artinya bahwa Allah berjanji pada kaum-kaum munafik, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan tempatnya pun disamakan dengan orang-orang kafir, jahanam, dan kekal di neraka. Guys, seperti yang kita duga bahwa fenomena seorang Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM, dari pertama mengeluarkan pernyataan tentang Pak Jokowi itu tidaklah lulus karena tidak memiliki ijazah yang asli dan tidak selesai skripsi serta tidak selesai kuliah, dan pernyataan-pernyataan kontroversial lainnya yang ketika dia sampaikan di saat live kemarin, kemudian setelah kurang lebih 24 jam dia menarik kalimat itu dan surat pernyataannya beredar, termasuk videonya juga beredar. Serta ragam fenomena ini, tetap saja kelompok Rismon dan Roy Suryo, Refli Harun, dan mereka semua menganggap bahwa itu adalah sebuah upaya dan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pembungkaman terhadap sang profesor. Oke guys, nah di video kali ini aku mau mengajak kepada kalian semua untuk coba kita diskusi natural saja. Teman-teman bisa nanti tulis di kolom komentar kalau ada pendapatnya. Menjelang atau pasca beberapa saat setelah informasi tentang pemberitaan dan juga surat pernyataan dari sang profesor itu beredar, tiba-tiba Rismon kembali lakukan live dan membuat pernyataan. Serta ya gerombolannya pasti membuat pernyataan-pernyataan di media sosialnya masing-masing. Ya seputaran seperti biasa, menuduh bahwa Jokowi lovers yang kemudian melakukan tindakan ancaman ya, terus ada upaya pembungkaman, ada tindakan secara sistematis bahwa Jokowi ini memanfaatkan situasi agar kemudian membuat sang profesor itu ketakutan. Oke, silakan perbanyak terus produksi fitnah yang kemudian dikemukakan mereka ini. Tetap sebenarnya kebenaran tetaplah kebenaran. Itu pasti demikian guys. Lagi pula buat apa menekan seorang profesor? Kalau memang dia speak up, silahkan speak up. Kalau seandainya sang profesor juga bisa ditekan, kenapa nggak tekan sekalian kepada Roy Suryo? Kenapa nggak tekan sekalian kepada Rismon? Kenapa nggak tekan kepada Refli Harun? Kan seperti itu. Kalau negara atau kekuatan itu bisa masuk untuk menekan, aku pikir semua bisa. Nah di video ini sebelum kita bahas lebih lanjut, aku perlihatkan dulu ke kalian tentang pengakuan-pengakuan seorang Rismon Sianipar pasca kemudian dia mendapatkan informasi bahwa sang profesor dipastikan menarik pernyataannya sekaligus meminta untuk menarik video direkam di Langkah Update ini guys. Nah, jadi jangan mencontoh perilaku-perilaku termul. Janganlah, jangan cepat kita mencibir tanpa mengetahui alasan yang sesungguhnya. Gitu ya. Tetapi masyarakat harus tetap mengapresiasi kepada Profesor Sofyan Effendi karena beginilah Indonesia yang sesungguhnya, banyak tekanan-tekanan yang sebenarnya tidak muncul di ruang publik tetapi nyata gitu loh. Dan sudah kami rasakan juga ya, saya, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa juga merasakannya, bukan hanya psikologis tetapi fisik juga gitu. Itu kan harga yang harus dibayar juga. Tetapi ya, itu kan karena saya masih usia 40-an atau akhir 40-an kan. Nah, bagaimana jika itu saya alami di usia saya mungkin 70-80-an? Itu kan different angle, ya, different perspektif. Jadi jangan kita menilai Profesor Sofyan Effendi dari perspektif kita. Ya. Jadi angle usia, angle tekanan psikologis,
ya terhadap tekanan psikologis itu orang berbeda-beda, terutama yang sudah berusia gitu. Jadi janganlah kita cepat mencurigai segala macam. Biarkanlah video itu menjadi sebuah informasi ya dari inner circle UGM ya. Biarkanlah informasi itu menjadi domain publik bahwa ada seorang profesor di UGM yang berani bersuara untuk karena cintanya pada alma maternya, yaitu Universitas Gadjah Mada. Oke, makasih Bang Rismond atas kuliah dan juga atas nasihat-nasihatnya. Guys, kita bahas ya. Pertama, Rismond Sianipar ini tidak menyadari bahwa ketika dia meminta untuk jangan mencurigai apa yang telah terjadi sama sang profesor, padahal kehidupannya selama ini penuh dengan kecurigaan, guys. Kita tahu bahwa Bang Rismond Sianipar ini dalam tradisinya beberapa bulan terakhir adalah tradisi prasangka, tradisi curiga. Hanya karena kebetulan ijazahnya Pak Jokowi modelnya demikian, dicurigai. Hanya karena kebetulan Pak Jokowi memiliki ijazah yang punya fonts Times New Roman, dicurigai. Padahal ijazah-ijazah dari teman-temannya Pak Jokowi juga sama fonts Times New Roman. Kemudian dicurigai fotonya Pak Jokowi karena tidak ada stempel warna merah. Semuanya dicurigai. Prasangka-prasangka buruk itu dimainkan. Dan saat sekarang dia melakukan seolah-olah bijak. Hanya karena kebetulan dia melihat bahwa Pak Profesor Sofyan Effendi itu akhirnya melakukan hal yang harus dia lakukan karena dia sudah tua, bla 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 bla. Ini adalah sebuah cara yang sebenarnya menurutku licik juga sih ya. Di satu sisi dia seolah-olah ingin memberikan ajakan kepada publik agar bagaimana kemudian kita memaklumi apa yang telah terjadi kepada sang profesor. Padahal seandainya semua kegaduhan ini tidak dimulai oleh dia dan juga tidak dimulai oleh orang-orang yang penuh dengan rasa prasangka buruk, kecurigaan, fitnah yang membabi buta terhadap seorang Pak Jokowi dengan ijazahnya, aku yakin juga tidak akan ada drama-drama seperti ini. Muncullah akhirnya dituduh Ternak Mulyono yang kasar, Ternak Mulyono yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, mengintimidasi kelompok-kelompok yang bagaimana Anda tidak memahami bahwa Indonesia ini dengan keragamannya pasti ada orang yang cinta sama Pak Jokowi, pasti ada orang yang dukung kepada Pak Jokowi, pasti ada yang dukung kepada kepercayaan terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Jadi ketika teman-teman mau menghina, memfitnah, menuduh, mau memastikan ke ruang publik bahwa Pak Jokowi itu bersalah, dihitunglah dengan baik-baik. Kalau kebijakannya kita kritik, personalnya Pak Jokowi yang salah ketika jadi presiden, is okay. Tapi soal ijazah ini bukan cuma soal Pak Jokowi, tapi ijazah juga soal teman-temannya Pak Jokowi, ijazah juga soal KPU, ijazah juga soal dosen-dosennya Pak Jokowi, ijazah juga soal UGM, ijazah juga soal keluarga, ijazah juga soal sejarah kehidupan Pak Jokowi, dan itu sangat personal. Kenapa kemudian itu diungkit? Kalaupun yang kalian lakukan ini adalah benar-benar sudah real, yang kalian tahu bahwa ada kepalsuan, ada pemalsuan, ada kezoliman, ada pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi bersama kroni-kroninya, is okay. Persoalannya yang kalian lakukan adalah prasangka, prejudice, fatwa, menghina, melecehkan. Ini yang akhirnya membuat negara kita ini menjadi negara yang gaduh, negara yang sudah tidak saling percaya. Bayangkan komentar-komentar kalau kalian menyebut, katakanlah orang seperti saya dan kami-kami ini sebagai Ternak Mulyono. Kalian ternak apa atau apapun istilahnya yang diberikan kepada kalian, tahu nggak kalimat-kalimat kalian? Betapa kalian memfitnah, ini si pembohong, ini dibayar, ini dikasih duit, hey guys, please, jatuhnya difitnah semua gitu. Ya syukur-syukur kalau benar. Tapi kalau tidak benar, akhirnya jatuhnya difitnah. Kalian menuduh Ternak Mulyono itu kaum munafik, Pak Jokowi itu munafik, dan orang munafik pantas masuk neraka. Anda bacakan kitab suci, Anda bacakan ayat, dan ayat yang kalian bacakan juga kadang-kadang tertatih. Tidak pantas orang baca ayat suci Al-Quran kemudian tertatih-tatih, makhrajul hurufnya bermasalah, malu-maluin sama anak SD yang lulusan pesantren yang lebih fasih bahasa Al-Quran dan juga bahasa Arabnya. Kemudian Anda sudah atas nama lawyer yang sudah terkesan gagah, baca pakai handphone lagi, baca teks-teks yang ternyata juga bermasalah. Wa'adallahu al-munafikin walam nafikat wal kuffar nar jahannam khalidin fiha hiya hasbuhum wala'nahumullahu walahum adab.
Kalian kenapa nggak malu menuduh orang itu munafik, menuduh orang itu kafir, menuduh orang itu melakukan perbuatan pidana, padahal semua itu fitnah. Kalau kalian menyadari bahwa ini adalah negara hukum, sabar sedikit coba. Sabar dan lakukan upaya hukum. Supaya apa? Pertama, kalian tidak berdosa. Yang kedua juga, proses hukumnya akan berjalan dengan baik. Kalau memang kalian anggap bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, main wilayah hukum. Jangan atas nama keilmiahan, akademik, penelitian yang semuanya gugur. Gugur secara metodologi, secara etika bermasalah, secara konsep tidak sesuai, dan juga legal standing Anda sebagai peneliti dari sisi mana. Peneliti itu minimal dia adalah dosen aktif, ya. Kemudian yang kedua, dia memiliki kompetensi yang betul-betul diakui. Siapa Resmond Sianipar hanya karena kebetulan pernah menjadi saksi ahli dalam pengadilan dan kebetulan pernah kuliah di Jepang yang gak lulus ternyata. Siapa Roy Suryo, orang yang baru keluar dari penjara karena melakukan tindakan perbuatan zolim, jahat. Gak mungkin dia masuk penjara kalau dia tidak jahat. Siapa Dr. Tifa? Adalah orang yang sebenarnya seharusnya menjadi dokter untuk membantu umat, tapi yang dilakukan adalah bermain di wilayah politik kotor dan juga menjadi politisi, memanfaatkan forum politik untuk kepentingan Anies Baswedan, dan ketika kemudian kepentingan itu kalah dan dia menghajar kepada pemerintah. Siapa mereka bertiga ini kalau mau disebut sebagai peneliti? Mereka orang-orang yang sebenarnya saat ini sedang menunjukkan kepribadian yang sesungguhnya, kepribadian yang ganda, guys. Pribadi yang tidak baik tapi seolah-olah baik hanya karena kebetulan mendapat elu-elu dari pengikutnya. Mereka-mereka yang terzolimi gara-gara kepemimpinan Pak Jokowi, di mana orang-orang yang mereka sayangi dipecat, di mana organisasi mereka dibubarkan, di mana orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah menurut mereka kemudian diadili, di mana oleh menurut mereka bahwa Pak Jokowi sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka itu menjadi gelisah. Jangan karena sentimen itu yang sebenarnya bagi masyarakat secara umum yang lebih luas lebih suka dengan kebijakannya Pak Jokowi, memecat Refli Harun, memecat Anies Baswedan, memecat orang-orang yang gak pantas. Banyak orang-orang di sekitar Pak Jokowi dan juga masyarakat secara umum yang setuju dengan Pak Jokowi untuk membubarkan HTI dan FPI. Banyak juga masyarakat yang berada di sekitaran Pak Jokowi dan masyarakat secara umum yang menilai kepemimpinan Pak Jokowi itu luar biasa, ya. Jadi ingat bahwa Pak Jokowi pernah kurang, pernah bersalah, pernah bermasalah, kita kritik. Tapi soal ijazah, guys, kalian harus malu, Bang Rismond. Kalian harus malu memaksa orang untuk menunjukkan ijazahnya dan menyampaikan Pak Jokowi lah satu-satunya presiden di dunia ini yang tidak mau memperlihatkan ijazahnya. Guys, siapa presiden yang selain Pak Jokowi yang dituntut ijazahnya untuk diperlihatkan di ruang publik? Nggak ada. Please. Dan buat apa diperlihatkan? Toh juga kalau mau lihat silahkan buka KPU, buka situs KPU, tanya kepada KPU, dan KPU tidak mungkin akan menerima orang yang membawa ijazah palsu. Kenapa? Karena KPU akan ada verifikasi. Emangnya cuma yang mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, sebagai gubernur Jakarta, sebagai presiden cuma Pak Jokowi? Dia punya lawan. Pasti lawannya kemudian akan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi kalau benar-benar ijazahnya adalah palsu. Coba difahami secara realistis. Sekarang saranku kepada Rismond dan kawan-kawan dan 12 orang yang hari ini sedang berproses di penyidikan bersama Polda, lalui saja ini, ikuti saja ini. Kenapa kalian repot-repot? Aku memang udah menduga ini pasca Profesor Slamet Effendi, ya. Pasca Profesor mantan rektor ini bersuara, pasca kegaduhan ini, aku yakin mereka akan dengan segala cara melakukan upaya untuk melakukan opini, menyebarkan informasi yang justru seolah-olah mereka itu dizolimi, dikriminalisasi, pembungkaman. Permainan playing victim yang dimainkan oleh kalian semua ini ditertawakan oleh 70 bahkan 80% masyarakat Indonesia. Guys, kita harus lawan gerakan-gerakan ini. Kita harus berani menyatakan. Kalian yang tidak punya YouTube, bikin akun YouTube, bikin TikTok, bikin Facebook, lawan. Sudah terlalu banyak informasi yang kemudian di clipping-clipping, yang akhirnya informasi itu adalah menyesatkan. Ini bukan soal Jokowi, Pek. Ini bukan soal Gibran. Mereka orang kaya, mereka sudah sejahtera, mereka sudah bangga dengan kehidupan mereka masing-masing. Mereka sudah punya jabatan. Pak Jokowi walaupun sudah tidak jadi presiden, masih menjadi pejabat yang memiliki uang dari hasil rakyat juga, di mana dia menjadi seorang pensiunan yang tetap digaji, ya, uang pensiun. Bahkan dia sudah menjadi pejabat di BUMN, juga itu adalah ada uang di sana, ada gaji yang dia terima. Dia punya banyak jaringan internasional dan nasional. Hidupnya udah bahagia.
Ini bukan soal dia. Kita nggak penting soal dia. Tapi kita berharap saya, keluarga saya, anak-anak saya, teman saya, dan siapapun di antara kalian, please, kami ingin bermedia sosial yang sehat. Kami ingin mendapatkan tayangan-tayangan yang bahagia, tayangan-tayangan yang mendidik, tayangan-tayangan yang memberikan kita pencerahan, bukan tayangan yang membuat kita benci kepada orang lain tanpa alasan dan juga tanpa dasar. Kita akan kritik Prabowo, kita akan kritik penguasa, kita bahkan akan kritik kepada Pak Jokowi. Tapi biarkanlah nalar kritis itu terbangun oleh karena data, oleh karena ada alasan, oleh karena ada sesuatu yang objektif, oleh alasan-alasan yang kuat untuk kita lakukan kritik. Tapi bukan karena fitnah, bukan karena cocok logi, bukan karena pembenaran, bukan karena asumsi. Aku pikir gitu guys. Kalau kalian kurang berkenan tulis di kolom komentar. Saya Bang Bill, Offside.